Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Jadi setelah beberapa konten kemarin aku membahas di luar horor, kemarin sempat bahas film-film populer di era 90-an dan juga aktornya ya. Sekarang di konten kali ini saya akan kembali untuk membawakan dan menceritakan kisah horor. Kali ini berbeda seperti biasanya, dimana kalau biasanya itu adalah pengalaman dari teman-teman aku yang selalu ngasih aku cerita-cerita horor yang mereka alami sendiri. Di konten kali ini, aku ingin membacakan cerpen yang aku dapatkan di sebuah aplikasi. Aku sangat ingin menyebutkan siapa penulisnya, tapi ternyata setelah aku cari-cari di aplikasi ini nggak didapat juga nih. Aku nggak bisa menemukan siapa penulisnya. Jadi siapapun penulisnya, aku harap konten ini aku buat bisa banget untuk menghibur kalian, terutama kalian-kalian yang suka horor. Langsung aja kita baca cerita yang pertama, yaitu Hantu Tukang Sate Pikul. Malam itu hujan turun lagi. Ya memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Derva. Malam itu jam 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu ke Jakarta. Karena aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, akhirnya aku pergi sendiri menggunakan bus kota. Jadi si Derva ini tuh tinggalnya di luar Jakarta, tapi kayaknya nggak terlalu jauh gitu guys. Kayaknya si Bogor atau Depok itu mungkin ya. Kita lanjutkan ceritanya. Pada malam itu, keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku ada seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang, "Permisi mas." Aku merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Jujur saja, jika dibilang aku takut, ya aku memang takut. Karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa nyaman. Sebelum dilanjut, gimana nih kalau kalian duduk di salah satu bangku di bis kota dan orang yang duduk di sebelah kalian itu penampilannya kayak yang diceritakan sama Derva? Kalau aku jujur agak-agak parno juga sih, lumayan. Sepanjang perjalanan, aku mendengarkan MP3-ku yang kuputar melalui headset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun, tiba-tiba aku pun tertidur. Dan ketika bangun, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Wajar jika perjalananku memakan banyak waktu, karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika kulihat sekeliling bis, ternyata bus sudah sangat sepi. Termasuk orang yang berada di sebelahku tadi, kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanya sopir dan juga keneknya. Akhirnya aku pun mendekati mereka berdua. "Bang, penumpang yang lain pada kemana bang?" Tanyaku penasaran pada si kenek. Terus kenek itu jawab, "Pakai nanya, ya sudah pada turun lah." Jawabnya agak judes ya. Irfan nanya lagi, "Pada turun di mana bang?" "Kepo banget sih lo dek, ya pada turun di tempatnya masing-masing lah." Tautnya masih judes ya nih keneknya. Kayaknya habis makan cabai 10 kilo. "Maaf bang, kepo bukannya buat yang bajak sawah. Itu kebo gila." Ucap si kenek itu sewot. Setelah itu aku kembali duduk di tempatku dan tak berapa lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melalui jendela bus dari arah luar. Dan ternyata setelah aku lihat banyak orang yang berada di dalam bus itu. Aku seketika terkejut karena selama tadi aku ada di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang lain dalam bus itu kecuali aku, kenek, dan juga sopir. Sementara kusingkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut. Kulihat jam tanganku, sekarang sudah jam 12 malam. Perutku terasa sudah kelaparan. Aku memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku karena jarak cukup dekat dengan tempat turun dari bus tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai di rumah nenekku, aku melihat nih, ada seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arahku. Dia membunyikan kentungannya untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar bagiku karena penerangan di sana sangat minim. Namun, aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat aku ada di dalam bus tadi. Karena penasaran dan perutku memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekati, aku langsung memesan 10 tusuk sate memakai lontong. Maklumlah karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil-kecil. Pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya. Dia memang orang yang duduk di sebelahku pada saat di bus tadi. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama seperti tadi, dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepadaku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya, itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri.
Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika aku pun berteriak sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya nampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai ke arahku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang aku punya. Untung saja aku segera sampai di rumah nenekku. Setelah masuk ke rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami tadi. Dan mereka semua nampak heran. Karena setahu mereka, tidak ada bus yang berhenti di tempat aku turun tadi. Karena memang bus tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput. Namun tidak ada balasan dariku. Dan ternyata aku baru sadar, sedari tadi handphoneku nggak ada sinyal. Dan aku ingat, aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat aku lihat kembali dan kutunjukkan kepada semuanya, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Keesokan harinya aku membaca koran dan mendapat berita tentang bus yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus itu tidak ada yang selamat kecuali sopir dan keneknya. Bus itu terguling dikarenakan jalanannya yang licin dan sopir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar. Sekarang aku mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu hantu tukang sate pikul itu semalam? Apakah orang yang duduk di sebelahku di bus adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaan itu hingga kini. Oh, lumayan ceritanya. Siapapun yang nulis, kamu brilian banget dan kamu cukup berbakat untuk menulis cerita ini. Dan aku harap ini bukan cerita nyata ya. Soalnya kalau misalkan ini cerita nyata serem banget, ada tukang sate. Kalian kebayang bang sate bang, pas dia datang terus dia nyiapin, ternyata yang disiapin bukan daging ayam, tapi dari bagian tubuhnya sendiri yang dipotong-potong. Next cerita berikutnya, hantu beli nasi goreng. Aku nggak tahu ini kisah nyata atau enggak, tapi aku pikir ini mungkin aja kemungkinan ini kisah nyata yang ditulis oleh si penulisnya. Kita langsung baca ya. Hantu beli nasi goreng hebohkan Bogor. Adul 25 tahun, penjual nasi goreng keliling asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada suatu malam di kawasan kota Bogor, Jawa Barat. Lari lintang pukang sembari menyeret gerobaknya sejauh 100 meter. Menurut kisahnya, ia lari gara-gara 2 lembar daun sirih. Kok bisa? Jadi guys, cerita ini bermula suatu Senin awal bulan ini, Adul keliling melewati Jalan Bima, perumahan Cipaku Indah 2 yang berbatasan dengan Jalan Arjuna. Malam sudah hampir puncak sekitar jam 11 malam, jam 23 malam. Seorang pembeli di ujung jalan memanggil Adul. Saya senang karena tumben ada pembeli dari rumah di ujung jalan, kata si Adul pada seorang wartawan yang tinggal di kawasan itu. Setahu Adul, rumah di ujung Jalan Bima tak berpenghuni. Ia sempat curiga, tetapi lantaran pembelinya berupa sosok perempuan cantik yang ramah, dia ladeni dengan ramah pula. Si pembeli yang mengenakan pakaian tidur itu minta dibuatkan nasi goreng. Kemudian dia menyerahkan 2 lembar uang yang jumlahnya 6.000, tutur Adul. Walaupun agak bingung ya, 6.000 tapi 2 lembar. Oke, next. Keduanya kemudian secara aktif terlibat obrolan, saling menanyakan asal-usul. Adul menanyakan sejak kapan tinggal di rumah yang kosong itu. Perempuan cantik itu mengaku belum lama. Tak lama kemudian si pembeli pamit menyalakan lampu rumahnya. Sementara Adul sibuk meracik nasi goreng. Lantaran beberapa saat si pembeli tak kembali dan rumah tetap gelap, buru-buru Adul kabur. Ia yakin si pembeli adalah hantu penghuni rumah kosong yang ada di ujung Jalan Bima itu. 2 lembar uang yang diserahkan si pembeli seketika berubah menjadi daun sirih. Lebih dari sepekan, Adul tak berani melintas di Jalan Bima. Kemudian dengan setengah terpaksa kembali berjualan di kawasan itu lantaran dalam mimpinya, si perempuan cantik memohon agar Adul jualan lagi. Oh, dia dimimpi nama hantunya guys, terus mau gitu. Dan ini ada cerita lain juga dari si penulis ya. Langganan nasi goreng di sekitar rumah aku juga pernah mengalami kejadian serupa, cuma yang ini lebih parah. Waktu itu pedagang nasi goreng langganan aku melayani seorang pembeli. Kalau nggak salah sekitar jam 11.30 malam, setengah 12 malam berarti ya. Nah, ketika sudah hampir jadi, dia menoleh kembali untuk menanyakan apakah si pembeli tersebut ingin memakai acar atau tidak. Akan tetapi sewaktu dia hendak bertanya, ternyata si pembeli itu nggak ada kepalanya guys. Tentu saja langsung si tukang nasi goreng ini ngacir. Jadi buat kalian yang jualan nasi goreng nggak usah takut ya. Pokoknya kalau kalian jualan di mana-mana doa aja. Tapi mungkin ada di antara kalian yang nonton konten ini pernah mengalami sebuah pengalaman yang sama. Mungkin kalian juga jualan sesuatu, mungkin aja bukan nasi goreng, mungkin juga sate atau apa. Biasanya memang suka ada gangguan-gangguan mistis saat kalian jualan malam hari, bukan? Dan menurut kalian dari 2 cerita itu mana yang lebih seram? Atau barangkali kalian ngerasa, yang itu pasti karangan, yang ini pasti asli. Atau menurut kalian kedua cerita ini benar-benar cerita asli dan nyata pernah dialami seseorang di luar sana. Seseorang yang telah menulis cerita yang aku bacakan malam hari ini untuk mengantarkan kalian ke dalam sebuah tidur nyenyak dan bermimpi indah. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau ada ide kita bahas apa di konten selanjutnya, langsung aja ramaikan kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.